Selamat siang, kembali lagi bersama saya Abdillah Ibrahim Ahmad di Mami Podcast, di mana pada podcast kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang wanita yang memiliki hobi yang cukup menarik untuk kita ulik-ulik gitu loh. Dimana akan kebiasaan seorang wanita itu memiliki hobi yang mendaki mall, tapi yang wanita satu ini mempunyai hobi mendaki gunung. Dimana mendaki gunung itu kan kebanyakan mindsetnya itu adalah seorang pria. Tanpa berlama-lama, lebih baik langsung kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang Mas Abdi. Oh ya, saya mau tanya, Mbak Dewi ini pekerjaannya sebagai apa sih? Saya sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi tepatnya Mahasiswi. Mahasiswi di kampus mana, Mbak? di kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang baru semester 6. Udah mahasiswa lama ya. Gini, Pak, saya mau tanya ini ya, Pak. Kan kebanyakan seorang wanita tuh kan sukanya shopping, terus ngafe, tapi kenapa Mbak Dewi tuh berbeda dengan wanita-wanita yang lain gitu loh. Hobinya tuh kenapa berbeda dan kenapa harus mendaki gunung hobinya? Sebenarnya kalau hobi shopping sih semua rata-rata wanita sepertinya suka ya. Cuma kan kalau buat naik gunung tuh kayak biar apa ya? Ya beda aja, biar semua orang tuh kan punya keinginan, juga punya kayak kebahagiaannya masing-masing, punya caranya masing-masing. Yaitu cara saya ya mungkin beda dari orang lain dengan naik gunung itu. Terus gini Mbak, apa sih yang memotivasi seorang Mbak Dewi itu untuk mendaki gunung? Kalau saya sih buat apa ya, kayak di sana tuh biar kita kayak dapat pengalaman baru, dapat teman baru, terus kita di sana juga bisa belajar kayak gimana caranya kita belajar buat bertahan hidup di alam bebas kayak gitu. Motivasinya itu. Motivasi. Ya. Motivasi hal lain itu apakah Mbak Dewi itu punya seorang idola yang pendaki gunung? Iya. Mungkin Saya mengidolakan seorang pendaki gunung juga. artis. Dia seorang apa ya, musisi, dia juga seorang apa ya, dia juga bikin puisi, nyiptain buku kayak gitu, dia juga gemar traveling kayak gitu. Terus apa yang Mbak Dewi cari ketika naik gunung itu? Yang saya cari ketenangan, terus kayak suasananya di gunung tuh yang masih kayak asri kayak gitu. Ya banyak lah pokoknya yang dicari. Gini, menaklukkan berbagai puncak itu gimana sih rasanya? Menaklukkan ketika kita pertamanya kan pengen ngebet daki, terus ketika kita udah berangkat daki sampai itu gimana sih rasanya? Happy endingnya itu gimana? Kalau pas sampai puncak sih pasti seneng, cuma pas biasanya tuh kalau lagi di jalur pendakian tuh kan kadang medannya terlalu berat, kan kita juga nggak tahu, kayak kita masih baru pertama kali ke sana gitu kan, jadi nggak tahu di sana medannya kayak gimana. Pasti di tengah perjalanan tuh adalah rasa ngeluh gitu, capek ya pasti itu. Cuma sensasinya pas udah sampai di gunung tuh beda banget gitu, kayak apa ya, nggak bisa dijelasin lah pokoknya. Kayak orang tuh tanya apa sih nikmatnya naik gunung ya, yang nggak bisa dijelasin. Cuma ya mungkin kalau cuma bilang keindahannya doang itu nggak cukup gitu loh. Terus apakah pendakian memang harus tentang sampai puncak? Kan kata teman-teman saya pernah dengar itu. Apa sih? Sebelum saya mengundang Mbak Dewi itu saya tanya-tanya ke teman saya yang cowok lah. Saya tanya,
apa sih yang dicari ketika naik gunung? Mereka tuh bilang ketika sudah sampai puncak itu rasanya wah keren banget gitu. Tapi apakah setiap pendakian itu tentang hal puncak? Apa kita harus sampai puncak ketika mendaki itu? Enggak, kita nggak apa ya, nggak selamanya harus menuntut sampai di puncak, karena kita juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi saat kita sedang ada di alam bebas kayak gitu. Jadi nggak bisa memaksa. Saya 2 kali berapa ya, pernah kemarin itu naik ke Gunung Butak di Malang. Terus ya gimana, karena teman saya ada yang kayak gejala hipo, 2 orang perempuan, jadi ya nggak bisa maksa buat naik ke atas tuh, nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau, walaupun udah kayak jauh-jauh ke sana kan, dari Jember ke Malang gitu kan, udah ngorbanin kayak banyak hal, tapi ya masa memaksa tetap naik gunung kan, ya nggak mungkin. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi puncak itu nggak selamanya harus apa ya, target kita buat ke gunung, pulang ke rumah dengan selamat itu tujuannya. Gini kan Mbak Dewi barusan bicara tentang rumah ya. Apakah rumah Mbak Dewi itu gak jauh lebih hangat dari gunung? Iya pasti lebih nyaman di rumah tentunya. Terus gini lagi Mbak Dewi, kadang saya lihat-lihat tuh di mana? Katanya itu di di Instagram, di YouTube. Kebanyakan itu anak yang mendaki gunung itu hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk pamer-pameran, ajang pamer. Kita lo udah sampai sini, kita udah sampai ini. Apakah mereka itu tidak mementingkan keselamatan nyawa? Apakah mereka itu lebih mementingkan sebuah foto yang untuk dipamerkan itu? Ya itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Kayak niat kita tuh di awal kayak gimana gitu loh. Ya mungkin emang sekarang kan banyak cuma naik gunung tuh buat ikutin tren kan. Sekarang naik gunung lagi ngetren banget tuh, apalagi di Instagram tuh kan banyak banget pendaki wanita tuh kan, marak banget kan. Ya mungkin mereka ya itu cuma buat gaya-gayaan doang gitu. Jadi persiapan mereka juga kurang, jadi nanti kan itu bisa ngebahayain mereka sendiri gitu. Kalau kayak perlengkapannya kurang, terus mereka pengetahuannya juga kurang buat bertahan hidup di alam kayak gitu. Saya soalnya pernah melihat lah di YouTube channel itu apa? Idolanya saya. Dia juga seorang pendaki gunung. Dia pernah bilang, saya dulu mendaki gunung karena pendakian gunung itu hanya untuk orang-orang yang emang mencintai tentang alam. Tapi sekarang pendakian gunung itu bisa dilakukan semua orang hanya untuk mengikuti tren. Dan sekarang Indonesia itu juga sudah bosan dengan pendakian gunung karena orang kebanyakan anak kebanyakan mahasiswa kan ya yang mendaki gunung itu mereka mendaki gunung hanya untuk gaya-gayaan tanpa memikirkan alam. Sedangkan dulu itu kan kalau di kampus-kampus ada namanya Mapala, mahasiswa pecinta alam. Mereka itu mendaki gunung untuk penghijauan, terus intinya mencintai alam lah. Tapi sekarang kan kebanyakan kita anak mendaki gunung itu bakar sampah di sana tanpa membuangnya ke tempat yang layak. Intinya merusak kebanyakan sekarang itu, Mbak. Gimana tanggapan Mbak Dewi tentang pendaki-pendaki nakal seperti itu? Ya itu kembali lagi sama kesadarannya masing-masing. Jadi kan mereka cuma naik gunung tuh buat nyari eksistensi doang, biar mereka terkenal, biar mereka dibilang, oh ini loh aku anak gunung, oh ini loh aku udah menaklukkan ini. Jadi kesadaran mereka tuh kurang, kayak mereka nggak bertanggung jawab buat ngebawa sampah mereka turun lagi ke bawah. Sedangkan kan saat kita membawa sampah naik, kita juga harus membawa sampah itu turun, jangan malah mencemari alam kayak gitu. Jadi itu kan sama aja kita bakalan merusak alam kayak gitu. Yang mana awalnya alam itu bersih tanpa sampah, ketika kita datangin, kita bawa sampah tapi kita malah nggak mau bawa turun, kan berarti tanggung jawab kita tuh kurang di situ. Apalagi kemarin tuh kan sempat viral di Instagram tuh pas tahun baru di gunung mana itu ya, saya lupa gitu ya, mereka malah kayak ada yang berbuat mesum di gunung juga. Terus sampahnya juga mereka nggak bisa bawa turun ya, mereka cuma ninggalin sampahnya di atas itu, di tempat mereka dirikan tenda. Saya baru tahu itu.
kok ada kayak gitu. Berarti kebanyakan orang itu naik ke gunung bukan tentang kesenangan ya, tapi kadang tempat untuk menunjukkan nafsunya udah ketika naik ke gunung gitu. Ya kalau itu nggak semuanya sih, mungkin mereka yang kayak gitu cuma mungkin kayak gimana ya, itu mindsetnya mereka ya udah salah dari awal kayak gitu. Mereka di sana malah bukannya menikmati alam, mereka malah kayak berbuat musuh gunung. Mereka gak bisa jaga etika, gak bisa jaga sopan santun. Sedangkan kan kita di sana tamu. Kalau terjadi hal sesuatu yang gak diinginkan, terus siapa yang mau disalahkan? Mereka udah ngelanggar ketentuan yang udah di sana. Kita bertamu kan di sana, tapi mereka gak bisa ngehargain gitu loh. Mereka nggak bisa apa ya, pokoknya ngejaga adat istiadat yang emang udah dilarang. Kayak kita harus sopan di sana, kita harus menghargai budaya yang ada di sana kayak gitu. Saya bisa menarik benang merah dari pernyataan Mbak Dewi tadi. Intinya ketika kita menjadi seorang pendaki, kita itu harus menjadi pendaki yang tidak seenaknya lah. Kita katanya tadi kan, kita itu ketika mendaki kita itu sebagai tamu, di mana gunung itu bukan tempat kita sebenarnya kan. Bener. Dan kita di dunia itu diciptakan berdampingan, ada jin, ada manusia, ada malaikat. Terus ketika kita datang ke gunung, tempatnya jin. Ya intinya jangan pernah jadi pendaki nakal lah. Jangan sampai membuat yang tidak senonoh di gunung. Saya agak cukup memahami perkataan Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi atas waktunya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan dari tadi. Iya. Dan terakhir terima kasih dan selamat siang. Iya.